Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh lah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, pertanyaannya adalah, di ayat ke-7 dikatakan yang memberikan kesaksian adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu dilanjutkan dengan menganalogikan ketiganya sebagai roh, air, dan darah. Ini kondisi di bumi ya. Nah, untuk menjawab ini yaitu kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Kenapa firman dianalogikan air dan Roh Kudus dengan darah? Bagaimana mengerti ayat firman Tuhan ini? Pertanyaan yang baik. Oke, kita harus mengerti dulu tahap demi tahap. Oke, pemahaman Yesus yang datang dengan air dan darah ini memiliki 2 pemahaman. Ya, ini memiliki 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, ini menunjukkan awal pelayanan Tuhan Yesus yang ditandai dengan baptisan air. Dan kematiannya di atas kayu salib, itulah darah yang dimaksud. Jadi Rasul Yohanes mengutarakan hal ini dikarenakan adanya orang-orang pada zaman itu yang mengajarkan Kristus yang ilahi tidak mungkin mengalami kematian. Oleh sebab itulah Rasul Yohanes menjelaskan, ya, Yesus Kristus datang awal permulaan pelayanannya melalui baptisan air. Kita tahu ya, Tuhan Yesus sebelum melayani, dia di usia 30 tahun dia dibaptis, setelah itu baru melayani, ya, sesuai dengan hukum Taurat, ya, usia 30 tahun baru boleh melayani, ya. Kemudian di akhir kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu kematiannya di atas kayu salib, yaitu darah. Jadi pemahaman air dan darah di sini dari awal pelayanan Tuhan Yesus dan akhir pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian pemahaman yang lain juga menjelaskan air dan darah itu menunjukkan pengorbanan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Ketika lambungnya ditombak, mengucurkan air dan darah yang menyempurnakan keselamatan bagi kita. Hal ini diungkapkan Rasul Yohanes karena ia sendiri yang berada di salib tersebut melihat kejadian tersebut. Jadi pemahaman Yesus yang datang dengan air dan darah ini memiliki 2 tafsiran. Silakan Bapak Ibu Saudara mana lebih bisa dimengerti ya tentang 2 hal ini ya, karena saya melihat dua-duanya punya argumentasi yang cukup kuat ya. Oleh sebab itu saya memberikan 2 jawaban ini. Sedangkan pemahaman roh, air, dan darah menjadi kesaksian di bumi ini. Apa maksudnya gitu loh. Nah, kalau pemahaman air dan darah tadi kita sudah jelaskan bahwa di dalam dunia ini baptisan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, air dan darah. Ya, itu sebagai gambarannya. Tetapi selain air dan darah memberikan kesaksian tentang diri Yesus Kristus di bumi, Roh Kudus juga menjadi kesaksian akan kebenaran tentang diri Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Roh Kudus juga menjadi saksi tentang Mesias. Jadi pemahaman inilah untuk menjawab pertanyaan ketiga.